This meeting is being recorded. Oke, kita hari ini ke pertemuan dua yang mengenai peran farmakoepidemiologi dalam penanganan kesehatan. Kemarin kita sudah belajar mengenai namanya apa itu farmakoepidemiologi. Atau ada yang masih ingat nggak apa itu farmakoepidemiologi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu farmakoepidemiologi? Ayo, izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Nah, jadi farmakoepidemiologi itu adalah suatu peristiwa atau masalah yang mungkin nantinya akan dilakukan riset untuk yang berhubungan dengan pengobatan. Oke. Oke. Ada punya pendapat berbeda? Ada punya pendapat berbeda? Ingin menjawab, Pak. Saya ingin mencoba, Pak. Silakan. 032. Menurut saya, farmakoepidemiologi itu kajian yang mempelajari tentang efek obat dalam tubuh. Oke, terima kasih kajian efek obat. Oke, jadi saya bukan aja yang materi kemarin. Farmakoepidemiologi pokok intinya adalah bagaimana caranya atau bagian dari sebuah metode yang digunakan untuk melihat suatu kejadian, baik itu di rumah sakit, apotek, ataupun di instansi kesehatan lainnya. Tapi dalam konteks farmakoepidemiologi adalah dalam bidang obat-obatan. Nah, sekarang ini yang saya bahas hari ini adalah peran farmakoepidemiologinya dalam pelayanan kesehatan. Jadi di sini akan dibahas mengenai di mana saja sih data yang akan diambil kalau kalian bikin skripsi, seperti itu. Jadi yang paling pertama itu ingat kalau kalian ingin meneliti suatu permasalahan klinis, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah satu kualitasnya. Kemudian setelah kualitas ada keamanan, ada efisiennya. Oke. Kalau kualitas kira-kira apa sih model yang cocok yang ingin kalian teliti? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kualitas apa sih yang bisa kalian teliti? Ayo, ada yang mau memberikan satu gambaran nggak mengenai tentang kualitas dalam farmasi klinis yang akan kalian teliti? Ayo, siapa yang bisa? Tentang kualitas. Atau saya tunjuk ya. Mungkin akan saya tunjuk. Coba coba Nur Wahyuni 069. Nur Wahyuni. Halo Nur Wahyuni. Oke, Pak. Gimana? Oke. Coba buat permasalahan dalam hal kualitas. Tadi kan saya jelaskan nih fokus farmakoepidemiologi nih. Ini 3 permasalahan yang paling sering diteliti nih. Nah, sekarang saya ingin lihat nih. Kira-kira dalam kualitas itu apa sih permasalahan dalam obat-obatan yang ini bisa kamu lihat gambarannya? Ayo, apa kualitas? Ayo, Nurwahyuni, nggak apa-apa, kasih pendapat aja, tidak ada yang salah.
Mungkin kualitas pengadaan obatnya, Pak. Kualitas pengadaan obatnya. Contoh kayak gimana sih kualitas pengadaan obatnya? Pengadaannya kayak gimana? Oke, atau saya skip dulu ya, nanti saya pilih yang lain dulu. Nanti mungkin saya jelaskan. Sebentar. Coba Bayu Krishna. Oke, Bayu coba. Kira-kira dari kualitas apa sih yang bisa diberikan satu contoh gambaran permasalahan? Ayo Bayu Krishna. Halo Bayu Krishna, ada di tempat? Bayu Krishna. Halo Bayu Krishna. Orangnya ada nggak ya? Halo Bayu. Halo Bayu. Iya, orang tidak ada ini. Bayu. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan ada temannya yang menggantikan. Tidak apa-apa. Maaf kalau salah, Pak ya. Sepertinya Ya. kalau dalam kualitasnya itu mungkin kualitas dalam kemasan produk itu sendiri. Misalkan suatu tablet per strip itu terdapat satu biji yang kemasannya terbuka atau sobek, jadi itu mempengaruhi kualitas obat yang ada di dalamnya. Bisa saja itu sudah terkontaminasi atau tidak baik lagi obatnya, Pak. Mungkin seperti itu. Saya simpan ya. Oke. Jadi sebenarnya simpelnya gini, kalau kalian mau buat suatu kualitas, ini saya kasih contohnya, nanti mungkin diingat ketika nanti semester 7 nggak nyari sebuah skripsi. Jadi kalau kalian ingin lihat kualitas itu, misal gampang. Coba kalian bandingkan, ada perbedaan nggak? Jadi kalau kalian jadi untuk mencari satu permasalahan itu, coba kalian pakai sehari-hari. Nah, sehari-hari. Contohnya simpel. Pernah minum obat generik? Pernah, Pak. Oke. Kemudian pernah minum obat paten? Pernah, Pak. Nah ya, kan udah dibandingkan tuh kualitas obatnya antara kualitas obat generik sama obat paten, kira-kira sama nggak efektivitas penyembuhannya atau nggak waktu penyembuhannya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kalian buat dalam dalam suatu riset penelitian. Sampai di sana paham? Paham, Pak. Iya, paham, Paham Pak. ya? Jadi kalian gali yang sehari-hari yang sering kalian pakai. Nah, kalau misalnya tadi kualitas pengadaan, nah kalau kualitas pengadaan itu agak susah kalian teliti. Kenapa saya bilang agak susah diteliti? Karena kalau kalian lihat di apotek ataupun di rumah sakit, itu kan pasti pengadaannya pasti bersumber dari distributor resmi kan. Nah, ketika distributor resmi yang diorder, berarti kan tidak ada pembandingnya nih. Karena kita ngorder obat, misalnya kalau apotek atau rumah sakit memesan obat di luar distributor resmi, nah itu kan akan kena hukum biasanya dia. Jadi ya kalau pengadaan agak susah diteliti. Beda hal dengan obat yang kita sehari-hari sering kita pakai, ada obat generik, ada obat paten, ada obat paten A, ada obat paten B. Apakah berbeda nggak waktu penyembuhannya? Karena menurut di masyarakat, kalau kita minum obat generik, itu waktu penyembuhannya lebih lama ketimbang obat paten. Padahal dari segi teori, sama-sama kandungannya paracetamol kan harusnya sama-sama untuk penyembuhan ya. Nah, coba kalian teliti, benar nggak teorinya itu? Sampai sana paham ya bedanya? Ada yang masih bingung mungkin, masih ragu? Paham ya? Ini untuk semester 7 kalian nih. Jadi cepat Paham, kalau Pak. sesuatu.
suatu riset itu lebih gampang jadinya. Nah, kemudian keamanan. Nah, kalau keamanan itu biasanya kira-kira kalau dari segi keamanan apa sih yang kalian lihat nanti? Kalau segi keamanan, tahu nggak? Dari segi keamanan. Oh, izin menjawab, Pak. Oke, silakan. 08 mungkin kalau dari keamanan itu kita salah dari kemasannya, Pak. Kemasan, oke. Ya. Oke, kemasan ya. Berarti dibandingkan antara kemasan obat ya yang sudah, maksudnya sudah becak-becak sama yang bagus, kan maksudnya? Seperti itu. Ya, Pak, seperti itu, Pak. Oke, saya simpan ya. Oke, berbeda nggak? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Dari excipientnya Nggak mungkin, apa-apa, Pak. salah. Excipientnya. Oke, tambahannya maksudnya. Dari jenis sediaannya, misalnya jamu atau obat kimia gitu. Oke, saya skip dulu ya. Oke, sebenarnya kalau dari segi keamanan, nanti kalau kalian belajar mengenai obat, lagi meneliti mengenai obat, itu biasanya yang paling kalian lihat katanya aman, biasanya akan berhubungan dengan efek samping obat. Nah, jadi kalau yang kalian teliti ingin misalnya gini, saya ingin meneliti tingkat kejadian efek samping obat paracetamol misalnya. Nah, jadi kalian teliti nih semua paracetamol yang, jadi kalian survei nih, misalnya kalian ambil 1.000 masyarakat, 1.000 orang, kira-kira berapa orang sih yang akan mengalami kejadian efek samping obat oleh paracetamol dari 1.000 orang itu? Merek apa saja? Jadi kadang gini, kalau kalian tadi kan temannya ada namakan, ada namanya zat excipient ya, atau zat tambahan. Nah, kadang gini, ada seorang misalnya gini, dia minum obat paten merek A. Sorry, obat merek A yang kandungannya paracetamol. Nah, dia minum itu, alergi dia. Tapi dia minum yang obat merek B yang kandungannya sama juga paracetamol, tapi dia alergi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kandungan zat bahannya. Seperti itu. Itu boleh kalian teliti. Jadi kalian meneliti obat merek apa saja yang paling sering terjadi efek samping obat. Nah, itu keamanan dia. Tapi lama penelitian seperti itu ya. Jadi kalau cari sampel sebanyak-banyaknya, sedangkan kalau kalian masih S1 biasanya cari yang lebih mudah. Jadi semakin sedikit sampel kalian, semakin cepat kalian lolos. Nah, kalau efisien, seperti saya jelaskan kemarin ini, kalau efisien itu biasanya berhubungan dengan kombinasi antara obat A sama B dikombinasikan dengan obat A dan obat B dibandingkan dengan obat A aja. Apakah sama-sama efektif nggak penyembuhannya? Sampai sana paham? Ada pertanyaan nggak? Atau kalau yang sedang penelitian-penelitian di apotek, mungkin yang namanya efisien itu biasanya ini, kalian kasih, misalnya ada pasien beli obat, kalian lihat, kalian berikan informasi lewat secara langsung ke pasiennya, kemudian kalian berikan juga telemedicine ke pasien yang beli obat itu. Jadi sebagai pengingat, kemudian dibandingkan dengan tanpa menggunakan telemedicine atau enggak lewat internet. Jadi kalian bandingkan nih ke pasien ini, mana lebih paham minum obatnya, dengan konseling plus telemedicine menggunakan WhatsApp atau konseling saja. Nah, itu bisa efisien itu kalau mau penelitian yang komunitas. Jadi nanti kalau biasanya kalau yang paling banyak dicari oleh mahasiswa biasanya yang ini, ya efisien ini komunitas biasanya.
Oke, sampai sana ada pertanyaan nggak? Atau gambaran mengenai fokus farmakoepidemiologi? Ada pertanyaan nggak? Ada Belum, pertanyaan Pak. atau masih bingung? Masih bingung? Gimana? Paham semuanya? Paham berarti ya? Nah, sekarang saya Paham, akan Pak. paham ya. Oke, nanti di sini saya mungkin ada kalian bisa lihat bagan ini ada eksperimental, ada lagi metode penelitian, ada non eksperimental, ada masyarakat. Nah, mungkin nanti di pertemuan 7 dan pertemuan 8 akan dibahas mengenai non eksperimental sama eksperimental, tapi secara garis besar akan saya jelaskan sedikit aja mengenai hal supaya kalian ada gambaran. Jadi misalnya di sini kan ada dua nih, apa namanya metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitiannya ada dua caranya, ada secara eksperimental, ada secara non eksperimental. Nah, kalau non eksperimental biasanya di sini kayak gini misalnya, kalian misalnya melihat suatu, biasanya kalau non eksperimental ini kalian tidak ada melakukan perlakuan, atau saya kasih contohnya misalnya gini, saya kasih contoh gampangnya ya. Kalian ingin melihat misalnya atau enggak perbandingan tingkat pengetahuan kefarmasian antara tamatan D3 dan S1. Sampai sana bisa dipahami? Ingin melihat perbandingan tingkat pengetahuan S3 dan D3 dan S1 farmasi. Sampai sana ada gambaran enggak? Bayangan enggak? Itu temanya. Ingin melihat perbandingan pengetahuan antara S1 dan D3. Sampai sana ada bayangan? Sekilas dari judulnya? Ada bayangan? Dari judul dulu. Perbandingan pengetahuan D3 dan S1 farmasi. Ada bayangan enggak? Ada, Halo? Pak. Ada, ya? Pak. Nah, di sini ada dua cara untuk melihat perbandingan antara D3 sama S1. Nah, cara pertama misalnya non eksperimental. Non eksperimental itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada perlakuan nih. Nah, kalau tidak ada perlakuan, tinggal kalian serahkan saja dia. Misalnya kalian kasih dia tentang obat, pengetahuan tentang obat A gitu. Setelah kalian kasih semacam pertanyaan di antara mahasiswa D3 sama S1-nya itu, kalian lihat hasilnya. Ada berbeda nggak antara nilai D3 sama S1? Itu non eksperimental. Jadi non eksperimental kalian langsung kasih suatu penilaian ya, berupa mungkin pertanyaan atau dan sebagainya. Itu non eksperimental. Nah, sedangkan eksperimental ia agak berbeda. Yang kalau non eksperimental itu kalian ngasih suatu pertanyaan, tapi kalau eksperimental itu kalian ngasih perlakuan. Kalian latih dulu mahasiswa D3-nya tentang obat-obatan A itu. Kemudian mahasiswa S1 kalian latih juga tentang obat-obatan. Setelah mereka berlatih selama seminggu, baru kalian sodorkan suatu pertanyaan. Itu eksperimental namanya. Ada bayangan enggak? Atau ada yang masih bingung? Sudah paham, Pak. Paham? Benar paham? Paham. Atau ada yang masih ragu-ragu mungkin?
Karena nanti akan sangat berpengaruh nih. Kalian kan nanti semester 7 itu apa namanya metodologi penelitian dan bikin proposal. Biasanya di sini yang paling sering banyak kacau di sini biasanya. Benar, paham? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Berarti saya lanjut ya kalau udah paham ya. Saya lanjut nih. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian ngambil data, ini tempat yang bisa kalian ambil datanya nih. Ada industri, rumah sakit, apotek, puskesmas. Ini yang klinis. Nah, ini pelayanan kesehatan ini. Di sinilah kalian akan mendapatkan berbagai macam data. Nah, tetapi kalau mahasiswa S1 rata-rata banyak yang ambil di apotek. Ini paling banyak diambil di apotek. Nah, karena izinnya gampang. Nanti kalau kalian bikin suatu riset permasalahan, ketika kalian masih S1, itu biasanya yang perlu kalian perhatikan adalah izinnya. Ketika izin penelitiannya kalian, misal kalian inginnya di rumah sakit A, tapi rumah sakit A itu susah nyari izinnya, lama keluarnya, ya mending jangan cari di sana. Cari penelitian di rumah sakit B yang lebih mudah izinnya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas masing-masing data apa saja yang ada di industri, rumah sakit, apotek, dan puskesmas ya. Pertama, industri. Oke, dalam industri itu misalnya akan uji satu hal yang diuji itulah keamanan obatnya. Nah, ada namanya pre, ada namanya post. Biasanya kalau industri itu kalau ingin menguji suatu tingkat keamanan obat, jadi obat sebelum diedarkan ke masyarakat itu dia ada uji namanya di sini. Pre-nya. Jadi ketika satu sampel yang dipakai, dari seseorang itu tidak ada yang mengalami suatu reaksi yang tidak diinginkan, aman. Boleh disebarkan di apotek atau boleh dijual obatnya. Kemudian pos. Apa sih pos lagi ini? Posnya punya uji yang pertama. Ada yang tahu nggak maksudnya maknanya? Ayo, ada yang bisa nggak? Mohon maaf, Pak. Yang tadi bisa diulang sekali lagi soalnya suara Bapak tadi Ya. putus-putus. Yang keamanan yang ini ya, industri. Iya, Pak, dari yang Nih. PRI itu, Pak. Ulang yang ini, yang selesai. Jadi ketika obat sudah selesai dibuat oleh industri, dia pasti akan diuji lagi nih ke manusia. Dan Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus lagi. aman ya, masih dijual ke apotek pun ke puskesmas, ke apotek ataupun ke rumah sakit. Nah, setelah dijual, nah pasti perlu uji pos, padahal uji awal kan sebenarnya ya. Udah jelas suara saya? Sudah, Pak. Oke, putus. Oke, sebentar saya ganti dulu.
Oke, jelas suara saya? Jelas, Pak. Udah jelas ya? Oke, saya share screen ulang ya. Oke, saya ulang lagi sekali ya. Jadi gini, ketika dalam industri obat, dia kan bikin obat ini. Nah, sebelum diedarkan ke masyarakat, dia pasti nyarinya sampel di masyarakat untuk melihat aman nggak obat saya. Itu namanya uji pertama kali namanya uji pre. Nah, setelah tahu obat ini aman, kemudian baru bisa diperjualbelikan di apotek ataupun di rumah sakit. Nah, setelah diperjualbelikan itu ada namanya uji pos lagi. Kenapa perlu ada uji pos lagi? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Ada yang tahu nggak apa permasalahannya? Kenapa harus ada uji pos lagi? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Kurang tahu. Oke, udah dapat ilmu farmakogenomik nggak waktu ini? Ada yang pernah kuliah farmakogenomik nggak? Belum, Pak. Oke, jadi gini, nanti mungkin saya kasih contohnya dulu ya. Nah, pernah dapat dengar berita ini nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Ini salah satu. Pernah, Pak. Pernah ya? Kenapa dalam uji ini industri itu ada namanya pos? Jadi gini, ketika dia uji pre, ya uji pre ini artinya kan dia ngambil satu sampel. Nah, yang namanya manusia itu kan terdiri dari berbagai macam suku ya. Ada suku Bali, ada suku Jawa, ada suku Lombok. Nah, setiap suku itu memiliki struktur tubuh yang berbeda. Baik itu enzim CQ40-nya, CP40-nya yang untuk metabolisme obat. Nah, ketika industri membuat satu sampel, dia pasti akan membuat suatu uji coba, dia pasti akan mengalami kekurangan sampel. Artinya dia hanya bisa melihat 100 sampel dari yang didapatkan di masyarakat yang dia inginkan. Tapi ketika dilempar ke masyarakat lebih luas, terjadi berbagai macam suku. Nah, ini yang harus diwaspadai dia. Karena ketika suku Bali misalnya minum obat A, nggak masalah dia, tapi tiba-tiba suku yang di luar Bali minum, ada reaksi efek samping obat. Wah, ini yang bahaya. Makanya uji pos ini tetap dilaksanakan. Nah, sebenarnya kalau kalian beli obat, misalnya ada beli obat di apotek, mungkin ada untuk orang tuanya atau untuk saudaranya, itu obat hipertensi, diabetes, itu sebenarnya kalian sebagai uji coba. Kenapa saya bilang sebagai uji coba? Karena kalian digunakan sebagai sampel pos ini. Nah, kembali ke ini, ke abotil ini, dulu ketika dilempar ke masyarakat, ini kan aman-aman saja ya. Setelah 16 tahun, itu baru terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena setelah 16 tahun, pola hidup masyarakat itu berubah dia. Pertama mungkin dia makannya tempe sama tahu ketika tahun 80-an, tapi tahun sekarang rata-rata udah makan yang fast food ya, atau junk food. Yang pokoknya cepat siap saji dah nih. Berubah pola gininya.
pola tubuhnya. Jadinya lebih sensitif dia. Nah, tetap ini dilakukan uji coba. Gimana sih uji coba dilakukannya? Dengan cara ketika terjadi suatu reaksi efek samping obat, dia harus dilaporkan. Sampai sana paham? Kenapa dilakukan uji pos? Uji pos itu akan terus selamanya dilakukan. Jadi ketika efeknya semakin berbahaya, obatnya ditarik dalam artian dirubah tanda kemasannya. Kalau misalnya kalian tadi lihat di sini yang abotul ini kan lingkaran biru. Kalau sekarang udah lingkaran merah. Dulu lingkaran biru itu tanpa resep dokter, sekarang wajib dengan resep dokter. Sampai sana paham? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti uji pos itu dilakukan ketika obat itu memberikan efek kepada penggunanya, Pak ya? Bukan, uji pos ya. Uji pos itu akan terus dilakukan. Jadi uji pos itu artinya ketika masyarakat mulai membeli obat, ya, itu sebenarnya udah dilakukan uji pos ya. Jadi ketika ada masyarakat yang minum obat itu, aduh kok tiba-tiba saya alergi. Nah, dia pasti kadang-kadang akan melapor ke instansi terkait ya. Misalnya ke apotek atau ke Balai POM. Nanti Balai POM akan mengumpulin nih. Oh, ternyata banyak yang mengalami reaksi alergi nih. Nah, Balai POM akan menginformasikan ke industrinya. Nah, dari industri itu akan mengetes lagi sekali ada perubahan nggak di pola hidup masyarakatnya. Ketika benar ada banyak terjadi reaksi yang tidak diinginkan, obatnya ditarik. Seperti itu. Jadi setiap kalian ada orang yang beli obat, itu jadikan sampel, dan sampel itu kalau misalnya ada reaksi yang tidak diinginkan, dia harus melapor dia. Seperti itu. Paham? Oh, nggih, paham, Pak. Berarti kalau uji pre itu berarti sebelum obat itu diedarkan, Pak ya? Pengujian sebelum obat diedarkan. Ya, posus diedarkan. Oh iya ya. Terima kasih, Pak. Oke, tapi ini untuk mahasiswa S1 sebagai saran saya sih jangan ngambilin kayak gini. Lama katanya kalian tamatnya. So kalian uji nih keamanan obat A. Jadi kalian lihat nih, banyak yang beli obat A nih sekarang. Saya mau lihat keamanannya nih. Sampai sejauh mana sih berbahayanya sekarang? Itu kalian susah nyarinya. Karena perlu waktu bertahun-tahun nih. Nah, saran saya ketika nanti kalian bikin skripsi, jangan bikin kayak gini ya. Nah, sekarang rumah sakit nih. Data apa saja sih yang saya dapatkan di rumah sakit? Nah, ini yang perlu bisa kalian lihat nanti kalian dapatkan di sini di rumah sakitnya adalah satu ya. Data pharmacovigilance. Jadinya efek samping obat. Farmakonomi artinya perbandingan ya antara obat generik sama obat paten contohnya dan DUR. Nah, farmakovigilance ini adalah efek samping obat. Di mana kalian bisa lihat data efek samping obat? Tentu saja di data rekam medis. Pernah dengar data rekam medis? Kenapa? Pernah ya? Oke. Jadi dalam data rekam medis itu biasanya akan dilihat ini dikasih obat A, mengalami reaksi alergi. Nah, sana di kumpulan rekam medis itu kalian lihat nih data-data efek samping obatnya. Kalau kalian ingin meliti tentang efek samping obat, jangan lihat data di apotek ya. Waktunya ada yang bikin data di apotek ini kalau saya ingin melihat efek samping obatnya di apotek, dilihat datanya ya pasti nggak ada datanya. Karena di apotek itu nggak ada data rekam medis. Itu hati-hati kalau milih tempat. Pinginnya gampang, tapi lihat juga ada nggak datanya di sana. Nah, sedangkan farmakoekonomi ini untuk membandingkan biasanya kira-kira kalau pasien kasih obat generik sama obat paten, sama-sama sembuh nggak? Biasanya kan di rumah sakit itu pasti akan ada data dia. Oh, dia dikasih obat misalnya golongan antibiotik amoxicillin sama amoxan. Kan dikasih 10 misalnya. Nah, setelah 3 hari, balik nggak pasien itu lagi ke rumah sakit? Ketika balik, dilihat obatnya, obat generik, obat paten. Seperti itu. Nah, kalau DUR, ini biasanya lebih ke, dalam artian lebih ke gambaran pengobatan yang ada di rumah sakit A misalnya. Di rumah sakit A itu lebih banyak makainya antibiotik golongan apa sih?
untuk penghilang nyerinya golongan apa sih? Nah, seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya farmakologi rekam medis efek sampingnya. Sedangkan farmakoekonomi itu nyari secara efisien, secara ekonomis, baik itu makro atau secara mikro. Kalau mikro itu biasanya ke pasien. Jadi kalau misalnya kita tahu nih pasien yang jadi permasalahan dalam suatu pengobatan adalah biaya pengobatannya. Jadi menurut pasien semakin mahal obat tersebut semakin manjur. Nah, tugas kita sebagai tenaga kesehatan mengantisipasi pemikiran seperti itu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena obat yang harganya murah belum tentu nggak mujarab. Nah, ini kita bikin satu riset di sini misalnya. Secara mikro nanti akan berguna agar pasien itu bisa mengirit biaya kesehatan ya. Sedangkan secara makro untuk pengadaan rumah sakit jadinya lebih diuntungkan dia. Nah, seperti itu. Kalau DUR ini biasanya lebih ke gambaran aja ya, deskriptif dia. Bisa entah dia peresepan ataupun administrasi farmasi klinis. Nah, kalau apotek dan puskesmas, kira-kira data apa sih yang bisa kalian dapatkan? Ada yang tahu nggak? Data apa saja yang bisa dimanfaatkan? Ayo. Oh, saya sendiri ini gini ya. Ngajarin kalian mendili ya. Halo? Saya masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, jadi atau saya buatkan ini sebagai tugas saja ya. Nah, tugas kalian adalah kira-kira di apotek, pilih aja ya apotek atau puskesmas, data apa saja sih yang bisa kalian ambil dalam pembuatan riset farmasi klinis? Nah, bisa ya? Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya nggak? Halo, ngerti maksud saya? Mohon maaf Pak, apa pertanyaannya bisa diulang Pak? Jadi gini, kalian kan kasih tempat ini di apotek atau puskesmas, pilih salah satu yang mana aja bisa. Nah, kira-kira di apotek tersebut data apa saja yang bisa kalian ambil untuk membuat suatu permasalahan farmasi klinis dan berikan alasannya. Misalnya, contoh ini, tadi kan saya bilang di rumah sakit. Ini kan, nah, di rumah sakit saya bisa ngambil data farmakovigilans atau efek samping obat. Nah, alasan saya ngambil data farmakovigilans dan efek samping obat di rumah sakit karena di sana data rekam medis pasiennya lengkap. Seperti itu. Sedangkan farmakoekonomi misalnya, karena dalam rumah sakit itu ada namanya obat-obatan yang harus tersedia di rumah sakit. Misalnya gini, ada namanya komite farmasi rumah sakit, di mana dia menyusun obat apa saja sih yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, misalnya obat paten merek A sekian aja, tapi obat generik wajib ada di rumah sakit karena sebagai obat doen ya. Nah, kalian bandingkan nih obat generik sama obat paten ini sebenarnya dari segi harga atau dari segi efektivitas sama nggak? Nah, itu alasannya farmakonomi. Kalau di UR ini kan berhubungan dengan peresepan atau administrasi klinis, karena data di rumah sakit mengenai resep sangat banyak atau sangat lengkap, bisa kalian teliti. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kira-kira di apotek dan puskesmas data apa saja yang bisa kalian ambil di sini? Itu tugasnya. Bisa di sana? Paham? Iya paham Pak.
Paham ya? Ini dipilih salah satu kan Pak ya? Enggak, keduanya aja lah. Keduanya aja. Dua-duanya. Nggih. Semua sama nanti ya. Apotek dan puskesmas ya. Nggih, baik Oke. Pak. Ada pertanyaan enggak mengenai materi ini? Untuk tugasnya dibuat di mana, Pak? Tulis tangan ya. Dikumpulkan nanti sebelum TS saja. Oke ya, sebelum TS ya. Terima kasih, Pak. Dalam bentuk winrar ya, gabungin bedakan satu kelas ya. Kelas A bedakan winrarnya, kelas B bedakan winrarnya. Nama filenya NIM ya, nama filenya NIM. Oke, sekarang saya janji ngasih ke Mendele ya. Berarti pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya, sampai sekian. Ada pertanyaan enggak mengenai materi ini? Ada pertanyaan enggak mengenai materi ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum kita ke Mendele dulu. Semua udah bikin akun?